Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa kabar semua sahabat dari Santran Kebiasaan, ada juga yang menonton di YouTube. Semoga kita semua senantiasa datang dari yang terbaik, sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini saya beserta rekan-rekan dosen yang lain. Di sini ada Bu Nuni, ada Bu Ici, ada Bu Restu, dan ada Pak Bambang. Nah, sore hari ini, sebetulnya 27 dan 28 Oktober 2022, kami sedang mengikuti kegiatan PRA, Parade Riset Akuntansi, yang memang secara rutin dilaksanakan oleh PIAI Wilayah Jawa Barat. Di mana memang para dosen-dosen, khususnya dalam bidang akuntansi, itu mempresentasikan hasil penelitiannya di depan audiens yang membahas. Dan kita sore hari ini akan ngobrol-ngobrol santai dengan dosen-dosen yang sudah presentasi. Lancar tadi Pak Ibu? Alhamdulillah. Lancar ya, alhamdulillah. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan, saya kan belum tahu ini conference sekarang ini pengalamannya keberapa kali? Apakah yang pertama kali atau yang kesekian kali? Atau sudah saking banyaknya sampai lupa ini yang keberapa? Ayo Pak, yang ingat saja, yang ingat ya. Silakan dari yang kecil dulu lah, Bu Nuni. Ya. Belum. Kalau Nuni sendiri udah beberapa mengikuti konferensi Beberapa kali. di UGM, lalu apa sih yang konferensi nasional juga di mana yang lupa. Mungkin kalau misalkan secara offline yang mengikuti parade akuntansi ini baru pertama kali karena kan kebetulan di Korea ini Jadi Bu Nuni sudah sering mengikuti konferensi, tadi baik itu konferensi nasional maupun nasional internasional. Bu Nuni sudah beberapa kali mengikutinya. Kalau Bu Ici gimana nih Bu Ici? Ini saya yang ingat aja ya. Yang ingat aja berarti sudah sering. Yang ingat, yang ingat aja ini PRA yang ke-7 ya. Iya. Alhamdulillah, kayaknya nggak pernah absen. Nggak pernah absen. Selalu bawa rombongan. Udah didorong-dorong, khususnya yang ini sebelah. aku pun ditarik gitu ya. Ya, yang di manajemen juga ditarik semua biar ya sama lah, walaupun kita ada di Subang ya. Dulu mah Subang teh disebut kota pensiun, tempat jin buang anak. Nanti mah Subang teh jadi metropolitan katanya. Itu dia yang PRA sekarang 7. Belum pernah kelewat. Terus yang internasional yang Pamulang itu berapa kali ya? 2. Terus yang IAI DKI 2. Itu yang DKI 2 ingatnya. Terus yang Riau, ya Riau baru kemarin. Tapi Riau Online jauh Pak. Ya anggaran. Jadi kenapa saya ikut kosana sini ke Riau juga? Ya itulah pengennya mah. Walaupun Subang teh ada di pelosok belah kaler gitu pengennya mah kita teh selalu update ya. Update Update kurikulum dari pendidikan, penelitian sama PKM juga. Cuma ini PKM kayaknya masih harus banyak PR-nya ya Pak. Kita kerjasama dengan luar. Belum, tapi nanti dengan luar negeri mudah-mudahan ada. Ya, kita sudah punya Tadi Bu Ici sudah banyak PRA aja atau pernah absen sampai yang ke-7 sekarang itu sudah 7 kali berturut-turut. Belum lagi konferensi yang lainnya beliau juga banyak mengikuti. Berikutnya kalau Bu Estu gimana Bu Estu? Alhamdulillah ya. Kalau dihitung ya jujur saya lupa gitu, tapi saya mengingat kotanya dan momennya sebenarnya. Topiknya sebenarnya ingat. Jadi ada yang dalam negeri dan luar negeri, internasional. Pertama kali itu saya ingat saya di Jakarta itu yang mengadakan Trisakti.
Kemudian pernah juga ke Palembang, nah itu yang ngadakan Unsri. Kemudian pernah juga ke Padang, itu UI gitu ya. Kemudian ada juga yang di Surabaya, di Universitas Dr. Sutomo. Lalu kalau seminar nasional di Semarang pernah, kemudian internasional itu di Solo juga pernah. Kemudian sepertinya yang belum saya pernah datangi itu kalau di Indonesia itu Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, Papua gitu ya, sama ya mentoknya di Jawa dan Sumatera gitu. Tapi alhamdulillah nyaris hampir seluruh kota, maksudnya pernah gitu. Nah kalau yang luar negeri itu ada di Malaysia sama Singapura. Malaysia itu sudah hampir ke 3-4 kali mungkin ya. Kalau Singapura sekali gitu. Nah, kemarin mencoba ke mana tuh, Vietnam, tapi belum lolos. Karena saya juga khawatir juga pas saya tahu ternyata ibaratnya bukan prinsip demokrasinya beda gitu. Jadi saya agak takut, qadarullah, Allah tidak mengabulkan, alhamdulillah. dan gantinya ya alhamdulillah kesini. Kalau untuk pra memang baru pertama kali, tapi alhamdulillah tidak mengalami kesulitan karena ya ada itu tadi klik satu variabel yang memang ranahnya ranah akuntansi, tapi kita combine ke ini malah itu tadi. Malah kayaknya nanti Bu Isi 7 kali absen, saya kayaknya tahun depan juga akan hadir di karena ada karena itu tadi ternyata memang itu tadi langsung klik terus ketemu ada mau riset bareng. Nah itu ternyata benefitnya di situ. Oh ya satu lagi, ketika saya di conference di mana di Padang, nah itu juga dengan kolaborasi dengan kampus lain gitu, dan udah terbit gitu ya. Ya mudah-mudahan lah dengan ya itu tadi, dengan mengikuti conference kayak gini memang itu tadi jadi nambah ilmu, nambah network, building network gitu ya, sharing riset, building network, sama kita juga dapat ilmu gitu untuk nanti ini riset ini gitu. Jadi jangan pernah takut lah kalau ke satu kota gini pensil. Dan nanti Kalimantan, kalau ada di Kalimantan ada, insya Allah kalau ada dananya. Kemarin juga mau ke Bali juga mau, tapi dananya Jadi tadi gua sudah banyak sekali pengalaman dari mungkin maupun luar negeri. Dan tadi walaupun gua selesai manajemen, tapi kemudian kita menemukan satu variabel yang ternyata di akuntansi juga dibahas. Dia langsung tertarik gitu. Karena pun diketahui juga di akuntansi itu terbagi menjadi beberapa rumpun. Jadi yang tadi gue sampaikan, karena bahasa rumpun ini kan ada di manajemen keuangan. Nah, di akuntansi itu ada rumpun keuangan dan pasar modal. Tapi di sini ya bisa berkolaborasi dengan akuntansi. Iya, siap. Pak Bambang, gimana Pak Bambang? Ini ada kesepuhan. Berapa kali ya? Kalau pra itu saya pernah absen nggak ya? Kayaknya nggak juga ya. Coba cek di dosennya pernah bolos. Kayaknya Prama ikut terus apa? Kayaknya ikut terus ya, terus ada SLA, terus ada ya, itu ya. Ya udah lumayan lah. Sampai bingung. Yang UPI, Bang. Yang UPI. Iya, UPI itu apa? NKBI. Terus ada yang Unpad ikut apa? Iya, International Conference yang kamu lah. Ya, jadi berarti alhamdulillah jadi dosen-dosen desa memang kalau dari sisi pengalaman forum ya itu sudah banyak pengalaman yang juga hubungan yang dari lembaga dari desa kita semua bisa berangkat, bisa mengirimkan rektor, bersertifikat di forum di media. Nah, dari itu disampaikan sama Bu Iti bahwa kita kesini itu kan bukan jalan-jalan. Iya. Nah, kesini itu kita membawa misi yang pertama mengembangkan desa dan ke para dosen-dosen kampus lain ini masuk Jawa Barat. Kemudian kita juga membangun jejaring. Kemudian kita juga tadi mempersihkan rapor kita, mendapatkan masukan dan seterusnya. Oke, berikutnya nih saya mulai dari Pak Bambang dulu.
Gimana Bang, kan tadi kita dapat belum pernah absen nih. Tadi PR 7 gimana? Ya alhamdulillah. Dulu itu pas awal-awal ya waktu Awal di Unpad. Unpad ya sampai gemeteran. Pertama kali Ingat dingin ya. terus dia mau bahas siapa ya. Tapi alhamdulillah sampai ke sini ya biasa, jadi kita bisa apa namanya itu mencari masukan itu juga yang aktif. Kira-kira apa? Ya. Jadi kalau ada yang nggak ada yang nanya itu, saya malah balik ke peserta kira-kira menurut anda ini baiknya seperti apa? Gitu. Mencari masukan dipaksa. Soalnya kan kita ya intinya kan kita ingin men-challenge hasil penelitian kita di mata akademisi kan gitu. Sayang sekali kalau nggak ada feedback dari situ. Makanya ya sebisa mungkin menggali bagaimana caranya agar hasil penelitian ini komentari kan gitu ya. Cari kira-kira kalau sekiranya salahnya bagus itu kan menjadi masukan yang berharga sekali. Seperti tadi itu juga ya alhamdulillah ada beberapa masukan. Tapi kayaknya jadi kalau juga ya soalnya dengan model yang saya bawakan di sini malah kayaknya apa ya terlalu tinggi. Luar biasa. Iya. Itu jadi insight yang Itu masalahnya. Dan jadi justru yang lain banyak belajar juga. Ya itu kan namanya sharing lah. Dan di sisi lain juga kita juga kan pengen tahu tanggapannya seperti apa di dunia apa namanya ada akademisi dalam kajian-kajian keuangan seperti itu. Dan untuk pra kali ini alhamdulillah ya semakin baik ya tiap daerah memang punya kurikulum sendiri. Yang kedua adalah penyelenggaraannya semakin rapi. Ya penyelenggaraannya bagus, rapi, penyambutannya juga sangat-sangat ramah, ya menyenangkan gitu. Dan kita juga walaupun misalnya ada orang yang baru pertama kali dia datang itu nggak perlu bingung nanti digayat ada gayatnya dikasih tunjuk apa jadi sasaran. dari sasaran di aku ya alhamdulillah begini itu Pak ya. Ya baik, itu menurut Pak Bambang. Sekarang menurut Bu Estu yang baru pertama kali gimana tuh? Pertama kali datang, wah excited banget. Terus kalau kita bandingkan karena ini seminar nasional ya, jadi memang secara servis ini boleh dikatakan excellent lah, gitu ya. Excellent itu dari yaitu tadi ketertiban. Ya sekarang kan memang setiap conference kalau dulu kan kita setornya ke email ya. Kalau ini kan dia sudah buka akun, jadi sebenarnya jadi kayaknya udah nggak perlu repot lagi deh gitu bawa laptop atau apa gitu enggak. Terus begitu datang sambutannya luar biasa ya, ramah gitu. Terus ya semuanya kalau kalau dari skala 1, maaf karena saya orang kuantitatif jadi suka menskalakan gitu. Jadi kalau skala 1 sampai 10 ya karena 10 itu milik Allah gitu. Jadi saya ya mungkin ngasih sekitar 9 lah gitu ya. Ini jadi servisnya tuh banget. Jadi kalau skalanya, kalau yang pernah saya rasakan yang kayak gini tuh itu internasional. Karena begitu datang dikasih terus dapat satu seminar kit yang oke punya gitu terus itu wah gitu terus ada turnya itu. Tapi memang mungkin gini. Kalau dulu saya internasional seperti itu, yang nasional enggak. Tapi sekarang mungkin standarnya naik, jadi yang nasional, internasional. Nah, yang internasional kayaknya lebih naik lagi, makanya harganya mahal dan kita belum itu yang benar, yang luar negeri itu jadi mahal gitu. Kalau yang di di Indonesia standarnya jadi seperti itu sih. Kalau secara baru datang, kalau di ruangannya sih surprises juga. Ya mungkin karena saya sudah kesekian gitu, jadi saya udah mungkin tidak dredeg lagi. Jadi niat saya memang bukan presentasi, tapi saya ingin sharing riset. Ya itu tadi sih sebenarnya
pandangan mereka terhadap topik ini tuh apa, masukannya apa, dan kita bisa mungkin kalau bagi saya peneliti belum melihat celah untuk next research atau kekurangan apa, tapi begitu audiens melihat gitu ya, terutama reviewer tadi itu kemudian ya udah paparinya, alhamdulillah sih interestnya, makanya maaf ini tuh tadi itu agak telat mungkinnya kita on air karena ya saya baru selesai dan itu memang kayaknya kesalahan saya juga, maksudnya di action, jadi sebenarnya sudah di warning habis waktu, nah tapi reviewernya karena belum ada waktu nanya interest, terus nanya kenapa tidak itu maksudnya, sementara di yang lain kan itu berhasil gitu, akhirnya ya saya jelaskan karena gini terus akhirnya muncullah ide untuk kolaborasi gitu, terus akhirnya oh iya karena itu ranahnya akuntansi kan, kalau perhitungan reputation and goodwill saya bilang ya udah ayo mangga karena kalau manajemen mah nggak diajarin itu gitu kan, ayo kita jadi saya kalau sebelumnya itu ada yang presentasi dia mengedepankan akuntansi, kalau saya tadi mengatakan bahwasanya iya kalau saya berusaha jadi antara akuntansi manajemen itu sebenarnya satu ibaratnya saling melengkapi gitu, saya katakan ya itu tadi alhamdulillah dapat 2 lah gitu untuk kesempatan itu gitu, dan ada juga yang ya nanti riset bareng jadi 3 totally, yaitu tadi network nambah dari Unpas, nambah dari Widyatama, lagi tuh ibu tadi sih siapa ya, Unisba udah jelas gitu, dan kita udah save kontak, nextnya insya Allah di follow up itu sih gitu, alhamdulillah secara itu niat sharing itu dan untuk getting information tuh, karena ternyata sebelumnya kan presentasi juga topik yang pernah diteliti kayak financial distress, kemudian misalnya dia ukur apa, jadi kita juga, dan kebetulan tuh mahasiswa jadi kayak ke anak bimbingan sendiri ya. Nah itu tadi jadinya saya agak aduh gitu, karena hanya memberi karena itu tadi dia tidak pengaruh, nah ternyata anaknya mau sidang dan itu adalah forum dia untuk uji mental dan uji itu kurangnya apa, nah itu mungkin itu nanti bisa lah kita pertimbangkan untuk anak setiesa gitu ya gitu, karena kampus lain udah bergeraknya ke sana. Tadi di ruangan saya itu yang student itu ada 4 orang, yang 1 studi literatur, yang 3 riset riset empiris, yang 2 tentang zakat. Nah itu luar biasa ya, dan mereka berani ya, maksudnya dengan waktu 15 menit, dan alhamdulillah mereka juga dapat masukan gitu untuk perbaikan itu, dan katanya nggak kapok. Sempat mengatakan loh mahasiswanya bilang, aduh saya kaget ternyata membedah, saya pikir tata kelola itu satu variabelnya, ternyata ketika mencari di laporan katanya annual itu, masya Allah ternyata punya saya jadi 8 indikator katanya, jadi terkaget-kaget ya itu. Nah itu tadi, jadi ternyata selalu ada the first time ya gitu, tapi ya belajar berani gitu, dan alhamdulillah dia bilang saya nggak kapok lagi riset itu gitu. Sebenarnya tujuan kita presentasi kan bukan digayakan gitu. Iya. Tapi kita merasakan bahwa apa yang sudah kita lakukan itu masih ada kekurangan. Iya, karena kita kan nanti orang lain iya, betul. Ya, karena bisa jadi orang sudah meneliti itu, kita yang baru ya, gitu. Jadi mereka, oh enggak, harusnya kayak gini gitu. Jadi ya itu tadi saya katakan sharing knowledge, terus getting knowledge, sharing research, sama building network itu tadi clue. Nah, jadi siap-siap nanti bagi masuk saja pada yang 2023 ada di Purwakarta. Harus bawa. Tadi tuh ada yang bawa sampai 14 ya. 14 mahasiswa. Di sini juga ada unsur ganti bawa. Iya. kita coba siapkan yang masuk. Siap. Bisa sih keluar negeri aja bisa. Keluar negeri aja bisa 200. Ya, perlu tahu juga, kemarin waktu kita ke Malaysia itu dia mau mendorong mas, kita ada 6 orang presentasi mengenai mahasiswa kuis di Malaysia. Nanti kita coba untuk mendorong lagi mereka bisa presentasi di depan mahasiswa yang lain dan sebagainya.
Oke, berikutnya Bu Ici yang nggak pernah absen. Gimana Bu Ici, masih ngedek nggak? Tadi soalnya ngeliat belajar terus. Saya aja sampai shocking, itu siapa yang belajar terus. Ih, kan nggak biasa. Ayo udah biasa, teh nggak pegang itu. Ayo itu dari pagi gitu. Jadi stres. kan seneng ya bikin orang stres ya. Ah, berarti ini ya racunnya Bu. Kita kayak kok kita nggak ada persiapan. Aduh, akhirnya Nunik mah siap-siap kan, akhirnya kena racun baca. Apalagi saya. Gimana Bu? Aduh, ini ya cerita PRA itu intinya kan akuntan itu sebagai suatu profesi kita nggak bisa lepas dari yang namanya jejaring tadi ya, jejaring tadi. Apalagi akuntan itu salah satu profesi yang masuk ke dalam MNA ya di negara-negara ASEAN. Itu salah satu profesi yang suka tidak suka ya harus kita hadapi. Nah, Indonesia itu segitu luasnya. Jangan sampai karena pasar ASEAN itu nanti akuntan lain dari Upin Ipin bisa masuk terus kita nggak kebagian. Nah itu jangan sampai kalah bersaing. Nah kebetulan di IAI Jawa Barat sendiri itu awal-awalnya itu kan yang Prof Iza itu ya lumayan ya, bukan hanya guru besar bagi Unpad, bagi saya juga khususnya udah sampai udah mendidik saya dari yang nol sampai terkaget-kaget ternyata seperti ini ya dunia akuntan itu. Dengan tuntutan, dengan tenaga kerja takut oleh yang lain, terus kompetensi juga pasti harus ditingkatkan, maka nggak mau IA itu mikir ini nanti gimana dengan masa depan anak-anak, masa depan akuntan. Jangan sampai kalau makan mah dikasih makan yang sudah nah itu ya, jangan sampai itu bahan modalnya kok baru dikasih itu padahal dari luar udah siap. Nggak bisa dicek juga di datanya di IAI atau di IAPI. Bandingkan antara akuntan di Indonesia dengan negara ASEAN saja itu masih jauh ya. Padahal ya luas penduduk perusahaan itu ya di Indonesia ya banyak. Nah dari situlah kita dari IAI itu mikir ini kedepannya gimana, khususnya yang wilayah Jawa Barat banyak perguruan tinggi ya, makanya kita update terus. Nah dari kurikulum jangan sampai ketinggalan dan yang lainnya, jadi mematchingkan antara tuntutan dengan kurikulum yang kita berikan itu jangan sampai gapnya terlalu jauh. Nah salah satunya itu ya lewat ini. Lewat PRA. Iya betul. Kita tiap tahun mengusung tema yang berbeda. Berbeda walaupun misalnya saya temanya ada nyambung. Udah yang penting masuk maju aja. Dan nanti bisa nyambung Nah, iya. Kayak tadi saya kan unit analisisnya perusahaan, tapi kemudian itu tadi ada usulan gimana kalau dia di breakdown si sustainability-nya, kita buat indikator masuk ke UMKM. Dan itu menjadi ide riset kan ya. Itu jadi kita di kepengurusan IAI juga inginnya ini terus dikembangkan. Mungkin kalau sekarang masih nasional, kita juga sudah mulai internasional karena itu tadi. Apalagi di IAI itu ada ASEAN CPA ya. Jadi kamu nanti bisa milih ya untuk ASEAN CPA, bisa Pak Asep dari IAMI-nya ataupun misalnya Pak Bambang dari IAMI, dari IAPI. Kita itu nanti ada kesetaraan kayak kompetensi. Jadi level kompetensinya bukan hanya di Indonesia saja, tapi di ASEAN. Misalnya dengan ASEAN CPA itu ya walaupun rada tengah-tengah gitu ya untuk mencapainya, jalan ke sini itu kita tetap memikirkan, harus niat itu harus tetap ada, ikhtiar itu dilaksanakan, masalah hasilnya ke Gusti Allah gitu. Jangan sampai sabar kan ya.
jangan Coba, sampai. jangan sampainya ibu apa? Jangan sampai ibaratnya apa namanya sebelum ikhtiar tapi udah punduh, udah nyerah gitu, kayak Allah teh nggak suka orang-orang yang putus asa. Itu ada peribahasanya. Apa itu? Merah sama yang dipaksa. Oh, Ya. oh iya. Kalah Nggak ngerti. Kalah sebelum tanding. Oh iya, atau jago kandang gitu. Nggak mungkin itu berdasarkan dulu yang tadi disampaikan ya ada ide, ada ide itu sebenarnya kognisi. Itu pengakuan dunia representasi bahwa orang yang punya atau menyandang gelar itu sudah bisa beroperasi dari ASEAN atau di negara. Kita juga semua sama-sama sedang berjuang sana. Kalau di yang itu sudah ini juga pengurus ya di wilayah Jawa Barat. Lanjut. Lanjut ya Pak ya. Nah, jadi di IAI Tadi sendiri. jadi gimana? Jangan sampai apa? Duluan sama ibu. Oh, sama. Nanti kalau saya ingat saya ngomongin lagi. Curang. Jadi itu tadi Bu, jangan sampai kue kita yang besar itu diambil alih Oh, iya. oleh akuntan Karena lain. nanti nangis ya. Ya, sekarang aja yang si E itu ada dari luar loh. Ya, udah Yang ikut. tahu. Itu karena itu makanya ya walaupun ada apa ya tengah-tengah ya Kudu tetap berusaha. Nah di AI sendiri kepengurusan rapat terakhir di syarikat itu membahas apa ya penerusnya. Karena ternyata pas begitu kita ngaca nggak ada anak-anak muda. usianya berapa? Usianya udah pada sepuh-sepuh, iya benar muda gitu. Nah, usianya sendiri tadi ya. Ini gimana nih untuk regenerasi selanjutnya? Sementara untuk memperoleh si E sendiri, apalagi sekarang udah bertahap-tahap ya. Semakin panjang. Iya, semakin panjang. Kalau saya mah kebetulan masih jalan tol, Bah, gitu. Masih jalan tol cuma ya golden ticket. Kalau sekarang kan sudah harus bertahap. Ya, akhirnya kepengurusan IAI itu kan syaratnya tuh tadi, Pak. Iya, si E. Gimana mau pengurusnya muda-muda? Untuk mencapai itunya perlu usaha yang Ya. lumayan berat. Nah, makanya dengan tadi mahasiswa diajak, dikenalkan. Jadi building network. Gitu kan. Dengan yang lainnya. Itu diharapkan tadi kesenjangan regenerasi akuntan itu tetap terjaga. Syukur-syukur kita bisa melebihi Singapura. Itu jauhin ya Kak. Amin. Jadi kita sama-sama di wilayah Jawa Barat itu ya dengan kepemimpinan Pak Edi ini berapa kali nih? Ya kayaknya mau terus-terusan. Jadi turun-turunan cuma dari Bu Ilya turun ke Pak Edi. Pak Edi ini sekarang belum ini kayaknya masih ini sih. Nah itu ya jadi kita di wilayah Jawa Barat itu nggak berhenti, udah cukup jadi pengurus ya sudahlah, enggak. Termasuk Bapak Ibu pembina penasehat di atas itu tetap konsen. Ini gimana ini? Tadi kan Prof Nono ya udah memberikan challenge ya untuk akuntan kita, jangan sampai tadi ternyata untuk nyampe CA itu begitu beratnya. Tapi ya itu tadi kita ternyata kan ada dari negara lain juga itu ya mudah-mudahan ya PRA ini tapi bukan mudahan harus terus digeber. Nah nggak bisa apalagi tadi kita bergerak di bidang pendidikan ya. Subang sendiri kan menjadi kota apa namanya Rebana. Itu udah harus sudah siap. Jangan sampai investornya datang
SDM-nya kurang, hanya dibawa SDM. Bawa SDM dari sana, CA-nya jangan-jangan bawa dari sana. Nah, itu yang takutkan. Ya, di kita itu di pengurusan itu kemarin yang mudanya itu baru satu ya kayaknya, keren itu. Yang lain udah pada sepuh-sepuh ya. Nah makanya generasinya. kemarin teh ada usulan, udah ngambil dari IAI muda. Di IAI muda nanti mana yang dia kompetensinya bagus di sini untuk memperoleh CE untuk syarat tadi penerus. Sebagai pengurus. Ya, itu. Ya, baik, terima kasih Ibu Ini dari Gunung. Ini pertama kali sampai dengan PSB ya, ikut PRH dan tentunya gimana pengalaman ini? Kalau saya pribadi sih ya pengalaman yang mungkin cukup luar biasa mengikuti para riset atau penelitian seperti ini. Dari mulai sambutan ya, kita disambut dengan luar biasa. Dari pengalaman yang sebelumnya mungkin agak jauh berbeda Pak. Biasanya cuekin ya. Ini emang yang saya rasakan gitu ya, disambut dengan sangat meriah gitu ya. Lagi ada kegiatan tradisional itu pun sama halnya dengan memperkenalkan ya budaya kita sendiri yang memiliki banyak ragam budaya itu kan. Di setiap daerah itu kan punya alasannya masing-masing gitu ya. Jadi memang betul itu harus mungkin harus dijaga gitu ya. Terus di pengalaman di kelas sendiri ya, karena kan pada dasarnya saya kan ada di manajemen nih, di manajemen keuangan. Jadi mengikuti para riset di akuntansi ini menjadi menambah Tapi nggak rohing kan ya? Ya sama kali ya. Frekuensi. Gitu. Ya jadi betul-betul menambah pengalaman gitu, terus kan ada pengetahuan baru juga ya. Terus kan dari sharing tadi dari pengalaman dari yang lain juga dari si moderatornya sendiri juga kan menjadi masukan dari kami yang melakukan riset itu. Jadi ada yang itu tadi kita tuh melakukan risetnya bukan jago-jago kita tuh sudah bagus nih, jadi pengen ada masukan gitu kira-kira biar nextnya tuh seperti apa sih yang saya rasakan gitu ya. Jadi emang betul-betul pengalaman yang sangat luar biasa Dan nggak akan kapok ya. Enggak akan kapok Insya Allah, memang benar udah disiapin nih, di otaknya udah disiapin. Oh, riset untuk pra 8 2003 ini. Bukan di ranah akuntansi, tapi kan sambil belajar juga gitu ya, belajar. Jadi kita kan hanya di lingkup satu lingkup saja, itu lebih baik kita belajar juga di yang lain. Jadi kan sekarang eranya bukan Ya, jadi tidak saling melepas gitu ya. Ilmu itu bukan terpisah-pisah, tapi dia adalah satu kesatuan. kita sudah Multidisiplin gitu. Akuntansi nggak bisa jalan juga kalau nggak ada manajemen. Manajemen juga mungkin nggak bisa jalan kalau nggak ada EP. EP nggak bisa jalan kalau nggak ada IT ya, teknologi gitu semuanya jadi dalam satu. Karena ya itu tadi ya, Allah aja itu tadi meninggikan orang-orang yang mencari ilmu. Nggak disebutin namanya ilmu akuntansi, manajemen, nggak. Jadi ya udah, kalau ada, yang penting kalau ada agenda kayak gini, ya udah Bismillah. Niatnya tuh udah aja, niatnya itu sharing, karena itu yang dinilai Allah kan yang sharing ya Pak ya gitu. Ketika orang oh iya kayak gitu ya, berarti menebar kebaikan, ngambil. Nah itu kan kalau diteruskan jadi double gitu, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Lebih kaya gitu ya. Dan sebetulnya kalau orientasinya akhirat gitu, bisnis sama-sama tinggi bidang ilmu itu luar biasa.
Karena jadi multiplier efek ya, orang investasi yang Iya. sangat Iya. Kami ada satu question dari saya nih. Kemarin Mangga mau dari siapa dulu? Tadi kan Bapak Ibu sudah presentasi, mendengarkan presentasi orang lain, mempresentasikan hasil penelitian sendiri, mendapatkan pertanyaan, dapat feedback dari reviewer atau pembahas. Mungkin ada hal-hal unik yang tadi didapatkan dari kelas dan ketika presentasi. Silakan mau siapa dulu nanti Pak. Hal unik kita presentasi. Yang tadi Maksudnya orang lain presentasi atau hal unik kita yang baru. yang ada temuan baru. Pada saat para session ini. Parallelization. Kalau saya sih ya itu tadi temuan barunya variabel reputasi, goodwill gitu. Jadi dan itu muncul ketika itu tadi dan menariknya ada mahasiswa yang nanyanya itu tentang bagaimana sustainability BUMN gitu. Lalu saya otomatis karena dia ambil kasus tentang itu tadi Pertamina naik pada pindah. Saya katakan ya itu spontan aja, tapi saya rasa itu juga Allah yang ngatur, itu keluar dari saya dan itu juga saya bisa jelaskan. Saya katakan, ini maaf ini kalau ada yang melihat kalau saya salah, tapi saya katakan BUMN itu tidak insya Allah kan sustainable. Kalau nggak sustainable dia akan dijual, maaf ya, atau dia akan bangkrut gitu. Kemudian itu salah satu pertanyaan yang cukup ya saya agak hati-hati ya. Ini makanya saya mohon maaf nanti kalau yang nggak setuju ketika lihat konten ini gitu ya. Tapi itu adalah spontanitas mahasiswa yang mungkin aware pada isu-isunya. Bagaimana dia melihat bahwasanya apakah nanti Pertamina sustainable apa tidak. Nah, kalau saya kan mengatakan karena BUMN itu kan milik pemerintah, insya Allah kan sustainable karena sifatnya kan monopoli ya Pak ya, kayak BUMN kayak misalnya Pertamina gitu. Nah, ketika itu menyangkut hajat hidup orang banyak, tentu akan diupayakan begitu kan Pak gitu. Jadi insya Allah walaupun beralih, insya Allah dia akan tetap sustainable. Terus saya katakan ke dianya mungkin bisa diteliti dengan unit analisis BUMN terkait dengan tadi di breakdown tentang sustainability gitu, terkait misalnya entah dia meneliti kinerja terhadap sustainability, kinerja bisa diukur tadi dari harga saham atau lainnya gitu. Dan anaknya kemudian kayaknya interesting, kemudian karena moderatornya mengatakan iya nanti saya punya nomornya, nanti nggak apa-apa kolaborasi. Nah itu saya jadi gitu. Jadi tapi karena pertanyaan dia itu saya juga jadi kepikir riset itu. Terus saya katakan memang tahun ini saya fokus pada BUMN karena saya pengen ngulik kayaknya semua. Nah misalnya manajemen laba itu banyak terjadi di BUMN. Jadi gimana? Jadi saya katakan itu kuasa jadi mereka interesting. Itu satu sama yang tadi tiba-tiba muncul karena pertanyaan kenapa tidak terjadi mediasi itu tidak terbukti gitu. Dan saya menduganya emang karena itu beberapa literatur mengatakan itu gitu karena ketika sustainable biasanya perusahaan itu tidak berpikir price di jangka panjang, jadi dia nggak akan mikirin kinerja dia seperti apa dulu, tapi dia build gitu reputation dulu. Nah kemudian reviewer mengatakan ada variabel yang itu goodwill reputation, tapi kan saya nggak tahu cara ngitungnya. Terus saya katakan aja saya lempar peluang enggak ibu bapak nanti kalau yang minat kita join nanti bapak ibu yang hitung itu. Tapi itu ada kayaknya ada satu ibu itu langsung mencatat gitu. Jadi saya pikir ya ternyata ya itu tadi ketika kita present sesuatu yang belum tidak sebelumnya saya tidak membayangkan pertanyaan itu gitu. Jadi otomatis spontanitas logika dan lain-lain kemudian akhirnya saya katakan coba kita cari jurnal gitu dan karena kita ilmiah kan harus back to jurnal yang kita teliti literatur gitu. Tapi itu jadi kita ya itu tadi dapat feedback dan feedback itu balik lagi ke kita dan kita pulang itu bawa oleh-oleh PR lagi. Oh ini harus kayak gini gitu kan. Itu sih Pak uniknya mahasiswa itu sama si ya itu aja yang bagi saya. Yang lain. Dari barangkali yang menyaksikan tadi banyak sekali informasi dari saya dari dua studi. Silakan kalau kalian mau melihat tentang sustainability sekarang sedang happening, sedang booming. Ada sustainability management, sustainability accounting, sustainability reporting, banyak kalian dan itu kan tema untuk nanti ya teruji di 2023 gitu. Jadi harus riset sekarang. Sama tadi itu mahasiswanya juga kayaknya dia itu karena mungkin lagi nyusun karena dia bukan semester akhir. Dia juga nanya
karena dia kan fokusnya di UMKM dan dia mendengarkan juga, ternyata dia ikut apa tadi ceramahnya Prof Nunui. Jadi dia mengatakan, Bu, tadi Ibu mengatakan meneliti dulu yang corporate, kemudian bisa di breakdown ke UMKM. Terus saya katakan, ya karena yang besar dia standarnya sudah bagus, nanti tinggal kita coba berbasis jurnal, kita breakdown ke bawah, kan nggak ada ceritanya besar ngikut kecil, biasanya kecil yang ikut besar gitu. Zaman saya, maaf itu spontanitas, tapi dan ternyata diiyakan oleh satu ruangan. Jadi saya bilang, oh, alhamdulillah zaman saya benar. Dan itu akhirnya itu tadi, jadi ada 3 ide tadi tuh. Yang satu yang dari Rafion juga mengatakan, yaudah kita ngajakin apa matching fund yuk, matching fund tentang itu tadi, breakdown sustainability untuk UMKM, persiapan pra 2020. Ya bu, nanti insya Allah gitu. Itu sih uniknya itu, nggak pernah kebayang. Tadi saya masuk itu nggak pernah se-excited itu ya gitu. Pulang gitu apa namanya? Ya alhamdulillah jadi memang niat kesini untuk dapat sesuatu yang new, dapat. Kemudian kita hantarkan mereka gitu, dan mereka juga mencatat untuk di kampusnya. Jadi akhirnya jejaring riset juga akhirnya ya, nanti bisa kayak payung riset gitu nanti akhirnya. Gitu. Tapi masih mending ya ditanyanya sustainability BUMN. Kalau nggak sustainable dijual ya kalau BUMN. Jangan bilang gitu, bukan dijual Ibu. Ya antara ada yang jadi ada kan dalam keuangan itu ada pemulihan itu kan ada stepnya, kan kebangkrutan itu ada stepnya kan Bu. Kalau yang udah tekanan financial distress, nah itu kan nanti dipulihkan dulu, ibarat masuk rumah sakit, sembuhin dulu, nggak bisa sembuh berarti dibantu orang lain, akuisisi, merger. Kalau itu nggak sanggup lagi baru lelang jual gitu. Ini saya mohon maaf tapi ada kasus juga kayak gitu. Gimana Bu? Terus ditanya juga. Tadi dari Bu itu intinya ada dilelang apapun namanya, tentunya itu baru dari BUMN. Nomor sementara di ruang saya, di ruang sini ya, itu kan konsentrasi pajak. Jadi saya mikir sustainable-nya gimana naik lagi. Kalau Ibu di BUMN, saya mikirnya di pemerintahan. Ya, Isu sensitif. Jangan dibilang di sini. Oh ya. Jadi tadi di konsentrasi pajak. Kebetulan saya tuh sebenarnya kan konsentrasinya ASP sama audit. Cuma ke bawah-bawah ke pajak ya sudah, di sini saya duduk gitu kan. Dan ternyata membahas tentang penerimaan pajak yang sampai sekarang belum optimal, belum tercapai 100%. Ya belum optimal. Nah terus kebetulan yang saya bawakan itu tadi kan tentang penghindaran pajak. Nah tentang Jadi kontra. Ya, jadi Penghindaran pajaknya. Masih mending. Saya bilang tadi kalau ditanyanya yang sustainable di bidang di BUMN. Di pemerintahan tadi ada yang pajak pusat, itu kan ada pajak daerah, tadi itu ada pajak daerah yang di Samsat itu kan pajak kendaraan bermotor tadi, terus yang di pusat UMKM juga ada. Jadi intinya pemerintahan kita itu masih tergantung ke pajak. Jadi kalau Bu Esti tadi ada financial distress, di ruang saya itu ada fiscal stress. Fiscal stress, betul. Berarti variabel baru ya Bu ya. Jangan sampai stres. Oh, iya. Jangan sampai stres. Ya berarti kan indikator. Tapi yang jelas itu pengalaman stres. Jadi di sini tadi dibahas masalah penerimaan pajak. Terus saya sendiri ada masukan ya, dan tadi saya penelaahannya Bu Diana dari Widyatama. Kalau selama ini kita selalu uji T, ternyata boleh nggak menguji F itu. Jadi Bu saran ke saya itu Ya boleh nggak uji pakai F? Iya, nggak uji F, Ibu nggak usah uji F, karena variabelnya. Lalu ya, kalau misalkan salah satu yang parsial baru, tadinya otomatis bisa
berpengaruh kalau kata. Nah, kalau tadinya gini, kan saya kan nelitinya yang X-nya yang CEO narsisme, narsis, terus Yang foto CEO tehnya, Bu. CEO Yang gambar foto. Iya. Ukuran foto, gaya foto. udah diterusin sama Abah yang tanda tangan mah. Ya, berarti kalau dilihat narsisnya dari tanda tangan, yang paling narsis Pak Asep. Di mana-mana nggak tangan. Ukurannya paling gede. Dan di mana kertas. Iya. Kalau Nah. itu CSR. Itu tadi, jadi tadi itu ada yang CEO narsisme, terus CEO age, terus gender, itu kan lebih ke pribadi. Sementara variabel X berikutnya itu kepemilikan terkonsentrasi, itu beda apa ya. Jadi kalau di ini kan uji F, mungkin nanti hasilnya dipertanyakan. Karena yang ini ke pribadi, sementara kalau kepemilikan konsentrasi itu kan beda. Jadi tergantung variabel yang Itu. Jadi Ibu kalau misalnya nguji F-nya, yang 3 ini pribadi, yang 1 ini Yang udah itu jadi bukan. enggak. Jadi Ya, kalau jadi ditarik kan jadi baik. Nah itu sih, saya mikir tadinya kalau uji T ya harus uji F, ternyata enggak juga. Itu yang uniknya. Itu ada Bu. Iya. Yang lain silakan. unik ya, berdasarkan hasil pemaparan yang disampaikan lebih kepada penelaahan sih sebenarnya. Ya memang berdasarkan hasil analisis kemudian dan semua variabel itu berpengaruh Pak. Karena kan seperti tadi yang yang security, terus yang itu anggaran saja lebih kepada manajemen ya. Jadi kayaknya pengelolaan yang diukur oleh kepemilikan manajerial dan oversight. Nah, kepemilikan itu dia nggak berpengaruh terhadap untuk yang bekerja sendiri, itu dia berpengaruh dan juga dimoderasi oleh si ukuran perusahaan. Semakin besar lebih dapat memanage ya lebih efektif terkait dengan kebutuhan yang diatur. Namun Pak Sarga ini menjelaskan terkait dengan karena kan berpikirnya ketika kita meneliti beberapa variabel itu kita melakukan terlebih dahulu yang deskriptif data yang kita miliki karena kan dari situ kita tergambar ya seperti apa kebutuhannya, kenapa ini harus ada strategi juga. Namun masukan dari sendiri ketika kita menguji panel tuh nggak harus itu dilihat dari deskriptifnya, dia lebih kepada secara keseluruhan aja. Model kita tuh seperti apa sih diterima atau tidaknya. Nah itu mungkin masukan baru ya di dokumen yang kami ini kalau misalkan Dan mempermudah tadi. ya berarti nggak usah ini ya dari sini ya berpikir dari sini kan dari dulu loh jadi ketika ada hal sesuatu yang enggak sesuai dengan teori kenapa kan bisa dicari dari situ ternyata nggak usah dia lebih pada keseluruhan jadi lebih simpel sih ya Jadi intinya jadi kebanyakan. ya kebanyakan kalau melihat model yang ditampilkan itu sih intinya dia sama sekali. Oh iya. Memang setiap kampus itu punya kekhasan. Jadi ada kampus A kayak ini. Ya, ada yang itu. Sebetulnya menjadi satu khasanah yang sangat luas dan kita bisa belajar, saling belajar, kemudian kita saling saling toleransi, saling memahami. Iya. Menghargai. Maksudnya kami seperti ini, kita sesuatu ini, kami seperti ini, atau apa. Jadi kayak asal intelektual kita kan. Walaupun berbeda, kita dapat masukan yang kita hargai masukannya. Kan kita sendiri mau kira-kira masukan ini bisa saja ya. Ya berdasarkan atau tidak, tapi pilihannya jadi masing-masing. Bisa tambahkan lagi ya, tadi baru ingat nih. Tadi dari penelaah itu ada tambahan grand teori. Tadi kan sepakat teori agensi ya. Itu. Nah tadi Teori pojok sudah pernah. pojok.
Password. Ternyata tadi itu ini apa saran itu ditambahkan Bu coba pakai TPB. Kata saya tuh gini, Bu kalau saya itu kan kajiannya pajak, apa boleh menggunakan TPB? Boleh, katanya gitu. Nah, oh iya, paling Ibu dari sisi perpajakan. Terus saya tanya lagi kan sebenarnya mah tugas saya di kampus itu kan di audit sama ASP juga ya. Saya tanya kalau di audit juga berarti boleh ya Bu pakai TPB? Boleh. Oh gitu ya Bu ya. Itu apa ya? Artinya TPB itu bisa diterapkan di pajak, bisa diterapkan di audit publik ataupun di keuangan. Itu tadi ada 2 poin. Yang pertama itu tadi TPB sama uji F. Gitu. Maksudnya penggunaan teori itu kan tergantung tujuan penelitian kita ya. Dan sebenarnya mau apa, itu juga dari teori yang relevan dengan tujuan penelitian kita. Tapi ya silakan kesembuhan dia, Bapak pengalaman menarik apa di kelas ini? Yang menarik apa ya? Oh, yang kaitannya kan saya pakai variable intervention. Pada saat variable intervention itu langsung, ya tidak berpengaruh. Tapi begitu dimediasi oleh intervention, ternyata berpengaruh. Kenapa bisa seperti itu? Nah itu kita bahas ya. Apa aja kita rasanya dan sebagainya. Dan memang secara logika kan seandainya suatu variabel ya yang tadinya tidak terwarnai oleh ini yang aslinya itu kan membawa sifat aslinya aja. Tapi begitu adanya variabel lain yang memediasi tentu dia akan campur sehingga bisa saja hasilnya menjadi beda kan. Kayak Mungkin apa itu ya. Kalau dari peserta atau dari pembahas ada komentar-komentar yang unik. Tadi apa? Pak ini disertasi ya. Kaget saya. Nah itu kan ya dari mahasiswa kan gitu ya. Mahasiswa ya emang kita yang apa namanya? Ya. Berarti itu kode Pak. kode memang kode high. Makanya Jadi disertasi. ternyata riset kita itu enggak Ada seluruh sekolah. Cerita tuh ya kalau misalkan bisa dikatakan sih enggak. itu udah melebihi gitu ya. Lebih gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ternyata kalau kita banding-bandingkan di Jawa Barat gitu ya. Kayaknya kita terlalu tinggi ya mata mahasiswa. Ya mungkin ya. Nanti baru bilang, Pak kita nggak boleh tinggi-tinggi. Enggak, nanti bilangnya gini, nggak boleh tinggi-tinggi tuh, bapak ngomong kayak gitu. Betul. Karena kan kita kan Ya nambah semangat Bu. Oke. karena kita kan di daerah emang yang jarang terlirik oleh apa namanya ya oleh sesuatu yang menghegemoni, tentunya kan harus memunculkan sesuatu yang bisa menarik. Makanya kita Harus berani ya Kak betul, ya, harus berani. harus tetap datang gitu. Jadi menunjukkan loh, oh ternyata Desa udah sampai segitu, Nah, itu. gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah redep, nggak usah apa. intinya kenapa kita ada beberapa program-program yang unik berbeda dengan perguruan tinggi lain, itu kan tujuannya bagaimana lulusan kita itu punya nilai plus. Dan salah satu nilai plus adalah berani untuk bicara di konferensi ilmiah. Jadi bersiaplah untuk pra 8 di Purwakarta. Tadi itu kan Jadi udah nggak sabar ini. Bisa kalau misalnya bulan depan Bu, Lagi kami ya. tadi itu kan yang sambutan Prof Nunui itu Prof Nunui kan nyebutnya yang lain itu KKL ya. Bukan KKL, apa namanya? studi banding. Bukan, yang tadi kan untuk membantu MKM itu lewat apa sih namanya? Tugas akhir. Oh, yang lain tugas itu. akhir.
itu KKN. KKN. Tadi disebutkan KKN. Kalau kita nanti di COE, Bisa di COE, bisa di Sipor. Sipor. Ya, Ya, itulah keunikan kita. tapi mudah-mudahan udah riset ada untuk dana untuk presentasi nanya. Nah kalau riset kemudian berakhir di perpus mah atau sama juga jadi dokumen. Nanti kalau pangsen kalau mandi. Sekarang ini juga komunitas kuring. Ya, siap. Alhamdulillah. Ya, ini juga sebetulnya menunjukkan kalau memang sudah dialokasikan. Iya, siap. Kita berikut-berikutnya kalau kita karena memang Banyak. ya untuk seperti ya mudah-mudahan kita bisa lebih banyak lagi yang Amin. berbagai konferensi yang dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu Muni, Bu. Sama-sama. Atas sharing-sharingnya. Ya. Kalau nanti kita bisa sharing lagi juga untuk kesempatan yang lain. Oke. Dan lupa kepada para pemirsa juga yang sedang di dalam ini atau yang sedang lewat YouTube, terus pantengin terus dan channel sosial media desa. Di sana akan banyak kita share berbagai informasi yang penting yang menarik dengan desa. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya ada salam IAI. Ya. Salam IAI. Salam IAI. Salam IAI. Siapa? Salam IAI. Waalaikum. Tuh, itu